Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apakah kamu tahu tentang alien? Tentu. Alien atau makhluk luar angkasa adalah konsep yang sudah lama menjadi perdebatan, baik dalam dunia sains maupun teori konspirasi. Ada banyak laporan tentang penampakan UFO, klaim penculikan, hingga dugaan bahwa pemerintah dunia menyembunyikan keberadaan mereka. Dari sisi ilmiah, para astronom mencari tanda-tanda kehidupan di luar bumi melalui program seperti SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, dan eksplorasi eksoplanet yang mungkin memiliki kondisi mendukung kehidupan. Sementara itu, di dunia teori konspirasi, ada yang percaya bahwa alien sudah lama berinteraksi dengan manusia, bahkan mungkin terlibat dalam pembangunan peradaban kuno seperti piramida Mesir atau peradaban Maya. Berdasarkan investigasi Anda, apakah itu alien ada atau tidak ada? Secara ilmiah, belum ada bukti konkret bahwa alien benar-benar ada. Namun, kemungkinan keberadaan mereka sangat besar jika melihat dari skala alam semesta yang luas. Ada miliaran galaksi, masing-masing dengan miliaran bintang dan planet, sehingga peluang adanya kehidupan lain sangat tinggi. Para ilmuwan seperti Carl Sagan dan Enrico Fermi pernah membahas paradoks Fermi. Jika alien ada, mengapa kita belum menemukan bukti nyata mereka? Beberapa teori menyebutkan bahwa peradaban mereka mungkin terlalu jauh, sudah punah, atau mereka memang sengaja menghindari kita. Di sisi lain, ada banyak klaim dari teori konspirasi yang menyebutkan bahwa pemerintah dunia, seperti Amerika melalui Area 51, sudah lama mengetahui keberadaan alien tapi menyembunyikannya dari publik. Ada juga teori bahwa makhluk asing telah datang sejak zaman kuno dan mungkin ikut campur dalam perkembangan peradaban manusia. Jadi, secara resmi belum ada bukti, tapi secara probabilitas, sangat mungkin ada. Alien itu sebenarnya apa? Secara sederhana, alien adalah istilah yang digunakan untuk menyebut makhluk yang berasal dari luar bumi. Kata alien sendiri berarti asing atau bukan dari tempat ini. Dalam konteks kehidupan luar angkasa, alien bisa berupa mikroorganisme sederhana hingga peradaban maju yang jauh lebih berkembang dari manusia. Tiga kategori alien berdasarkan spekulasi. 1. Alien mikroba, bentuk kehidupan paling sederhana, seperti bakteri atau virus, yang mungkin ditemukan di planet lain atau bulan di tata surya kita. Contohnya, ilmuwan menduga bahwa bulan Eropa, milik Jupiter, dan Enceladus, milik Saturnus, memiliki lautan bawah permukaan yang bisa mendukung kehidupan mikroba. 2. Alien humanoid atau berbentuk makhluk hidup. Beberapa teori dan klaim mengatakan bahwa alien bisa berupa makhluk cerdas dengan bentuk fisik seperti manusia, atau bisa juga sangat berbeda, misalnya memiliki banyak tangan, mata, atau bahkan bentuk energi. Banyak laporan UFO menyebutkan alien dengan tubuh kurus, kepala besar, dan mata hitam, dikenal sebagai Grey Aliens. 3. Alien makhluk interdimensional atau non-fisik. Ada teori bahwa alien bukan hanya makhluk biologis, tetapi juga bisa berasal dari dimensi lain yang sulit dipahami manusia. Beberapa teori konspirasi bahkan menyebut mereka sebagai makhluk yang bisa mengontrol realitas kita secara diam-diam. Asal-usul konsep alien, sejak zaman kuno, banyak peradaban memiliki kisah tentang makhluk dari langit. Dewa yang datang dari luar angkasa, atau entitas misterius. Di era modern, fenomena UFO semakin populer, terutama sejak insiden Roswell 1947, yang memicu spekulasi bahwa pemerintah AS menyembunyikan keberadaan alien. Dari sisi sains, penemuan planet-planet layak huni semakin memperkuat kemungkinan adanya kehidupan lain di luar bumi. Jadi,
alien bisa berarti banyak hal tergantung dari sudut pandang yang dipakai. Kata alien ini sebenarnya kapan munculnya dan siapa pencetus pertama kata alien? Dan mengapa bisa kata alien ini muncul dan menjadi populer sampai sekarang? Kata alien berasal dari bahasa Latin alienus, yang berarti asing, atau berasal dari tempat lain. Dalam bahasa Inggris, istilah ini pertama kali muncul sekitar abad ke-14 dengan makna orang asing, atau bukan penduduk asli suatu wilayah. Kapan kata alien digunakan untuk makhluk luar angkasa, penggunaan kata alien dalam konteks makhluk luar angkasa baru muncul pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, terutama dalam literatur fiksi ilmiah. Sebelum itu, orang lebih sering menggunakan istilah seperti Martians, penduduk Mars, atau extraterrestrial beings, makhluk luar angkasa. Beberapa catatan penting dalam sejarah penggunaan kata alien untuk makhluk luar angkasa. 1. 1850-an, 1900-an, ilmuwan dan penulis mulai berspekulasi tentang kehidupan di luar bumi, terutama di Mars. Novel War of the Worlds, 1898, oleh H.G. Wells memperkenalkan konsep invasi alien dari Mars, meski belum menggunakan kata alien secara spesifik. 2. 1930-an, 1950-an, kata alien mulai digunakan lebih sering dalam cerita fiksi ilmiah dan film. Di Amerika Serikat, istilah alien juga masih digunakan untuk merujuk pada imigran asing. Insiden UFO Roswell 1947 membuat istilah alien semakin populer untuk makhluk luar angkasa. 3. 1970-an, sekarang, film dan media mulai menggunakan istilah alien secara luas, seperti dalam film Alien 1979, karya Ridley Scott. Kata alien kini identik dengan makhluk luar angkasa dalam budaya pop. Teori konspirasi dan penelitian ilmiah, mengapa kata alien menjadi populer? 1. Dampak fiksi ilmiah, buku, film, dan serial TV seperti Star Trek, Star Wars, dan The X-Files membuat konsep alien semakin dikenal. 2. Fenomena UFO dan teori konspirasi, insiden Roswell dan laporan tentang Area 51 memicu kepercayaan bahwa pemerintah menyembunyikan keberadaan alien. 3. Eksplorasi luar angkasa, penemuan planet layak huni dan penelitian astrobiologi membuat masyarakat semakin penasaran tentang kehidupan di luar bumi. Jadi, kata alien awalnya berarti orang asing, lalu berkembang menjadi istilah untuk makhluk luar angkasa karena pengaruh sains, fiksi ilmiah, dan teori konspirasi. Anda selalu menyebutkan Area 51, apakah benar di Area 51 ada berupa alien di sana? Area 51 adalah fasilitas militer rahasia di Nevada, AS, yang sering dikaitkan dengan teori konspirasi tentang alien dan UFO. Namun, tidak ada bukti resmi yang mengonfirmasi bahwa tempat itu menyimpan alien atau teknologi luar angkasa. Mengapa Area 51 dikaitkan dengan alien? 1. Insiden Roswell, 1947, sebuah objek jatuh di Roswell, New Mexico, yang awalnya diumumkan sebagai piring terbang oleh militer AS, tetapi kemudian direvisi menjadi balon cuaca. Konspirasi berkembang bahwa puing-puing tersebut sebenarnya adalah pesawat alien, dan jasad makhluk luar angkasa dibawa ke Area 51. 2. Kesaksian Bob Lazar, 1989, seorang pria bernama Bob Lazar mengaku bekerja di S4, dekat Area 51, dan melihat pesawat alien yang sedang diteliti oleh pemerintah AS. Ia mengklaim bahwa teknologi pesawat itu menggunakan unsur kimia yang belum diketahui saat itu,
kemudian disebut sebagai unsur 115, kesaksiannya membuat teori tentang alien di Area 51 semakin berkembang. 3. Penampakan UFO dan larangan ketat. Banyak laporan tentang cahaya aneh dan objek tak dikenal di sekitar Area 51. Pemerintah AS melarang keras masuk ke wilayah ini, bahkan tentara bersenjata menjaga perbatasannya. Fakta resmi tentang Area 51, dokumen CIA yang dirilis pada 2013 mengungkap bahwa Area 51 digunakan untuk uji coba pesawat rahasia, seperti U-2 dan SR-71 Blackbird. Pemerintah tidak pernah mengonfirmasi keberadaan alien di sana, tetapi tetap merahasiakan banyak detail tentang aktivitas di Area 51. Jadi, apakah ada alien di sana? Belum ada bukti konkret. Tapi teori konspirasi tetap berkembang karena banyaknya rahasia yang disembunyikan di tempat itu. Tapi berdasarkan investigasi Anda, apakah memang benar Area 51 tempat penelitian alien? Dari semua data yang Anda miliki, bisakah Anda simpulkan di Area 51 ada alien? Berdasarkan semua data yang tersedia, tidak ada bukti konkret bahwa Area 51 digunakan untuk meneliti alien atau teknologi luar angkasa. Namun, ada beberapa fakta dan teori yang membuat tempat ini tetap menjadi pusat spekulasi. Kesimpulan berdasarkan data yang ada. 1. Fakta resmi. Area 51 adalah fasilitas militer rahasia yang digunakan untuk pengujian teknologi pesawat canggih, seperti U-2 dan SR-71 Blackbird. Dokumen CIA yang dirilis pada 2013 tidak menyebutkan alien atau teknologi luar angkasa. 2. Kesaksian Bob Lazar. Bob Lazar mengklaim bahwa ia bekerja di fasilitas rahasia dekat Area 51 dan melihat pesawat alien. Namun, tidak ada bukti nyata yang mendukung klaimnya, dan latar belakang pendidikannya pun dipertanyakan. 3. Banyaknya penampakan UFO di sekitar Area 51, cahaya aneh dan objek terbang misterius sering terlihat di area ini, tetapi bisa jadi itu adalah pesawat eksperimental rahasia. 4. Pemerintah sangat menjaga rahasia Area 51, jika hanya tempat pengujian pesawat, mengapa pengamanan begitu ketat? Ini yang membuat teori konspirasi berkembang. Kesimpulan akhir, mitos atau fakta, dari sudut pandang investigasi berbasis data, belum ada bukti bahwa Area 51 benar-benar digunakan untuk penelitian alien. Namun, tetap ada kemungkinan bahwa teknologi canggih yang diuji di sana terinspirasi dari sesuatu yang tidak diketahui publik. Jika benar-benar ada sesuatu yang disembunyikan, pemerintah AS tentu tidak akan mengungkapkannya dengan mudah. Selain Area 51, adakah tempat yang dicurigai sebagai tempat penelitian alien? Ya, selain Area 51, ada beberapa tempat lain yang dicurigai sebagai lokasi penelitian alien atau teknologi luar angkasa yang dirahasiakan oleh pemerintah. Berikut beberapa di antaranya. 1. S4, Site 4, dekat Area 51. Kesaksian Bob Lazar menyebut bahwa penelitian alien sebenarnya dilakukan di S4, bukan di Area 51. Ia mengklaim bahwa fasilitas ini terletak di dekat Danau Papoose, sekitar 20 km dari Area 51, menurut Lazar. Di tempat ini terdapat hanggar bawah tanah yang digunakan untuk meneliti dan membongkar pesawat luar angkasa alien. 2. Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, AS. Beberapa teori menyebut bahwa setelah insiden Roswell, 1947, jasad alien dan puing UFO dibawa ke pangkalan ini. Bukan ke Area 51, ada rumor tentang sebuah fasilitas bernama Hangar 18, yang konon menyimpan artefak alien dan teknologi canggih. Beberapa mantan pekerja mengaku melihat benda tak dikenal yang bukan berasal dari bumi. 3. Dulce Base, New Mexico.
AS, diduga sebagai fasilitas bawah tanah di Dulce, New Mexico. Menurut teori konspirasi, pangkalan ini bukan hanya milik manusia, tetapi juga digunakan oleh alien. Beberapa klaim menyebut bahwa eksperimen genetika dilakukan di sini, termasuk penciptaan hibrida manusia alien. Philip Schneider, seorang pria yang mengaku mantan kontraktor pemerintah, mengatakan ia pernah terlibat dalam pertempuran antara manusia dan alien di fasilitas bawah tanah ini. 4. Kapustin Yar, Rusia, sering disebut sebagai Area 51-nya Rusia, didirikan pada tahun 1946 sebagai tempat uji coba rudal dan teknologi canggih. Beberapa laporan menyebut bahwa Uni Soviet pernah menembak jatuh UFO dan membawa teknologinya ke sini untuk dipelajari. 5. Pine Gap, Australia, pangkalan rahasia yang dioperasikan bersama oleh Amerika Serikat dan Australia, resmi disebut sebagai pusat intelijen satelit, tetapi teori konspirasi menyebut pangkalan ini juga digunakan untuk penelitian UFO dan alien. Meskipun semua tempat di atas memiliki banyak rumor dan teori konspirasi, tidak ada bukti konkret yang membuktikan adanya alien atau teknologi luar angkasa di sana. Namun, fakta bahwa fasilitas-fasilitas ini sangat rahasia membuat banyak orang curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Berarti sampai sekarang belum ada jejak peninggalan alien yang ditemukan? Betul, sampai sekarang belum ada jejak atau bukti konkret yang dapat mengonfirmasi keberadaan alien di bumi. Meskipun ada banyak klaim, teori konspirasi, dan laporan penampakan UFO, bukti fisik yang dapat diterima oleh komunitas ilmiah masih belum ditemukan. Beberapa hal yang sering diklaim sebagai bukti alien, namun belum terbukti. 1. Puing UFO Roswell, 1947 sedih. Pada tahun 1947, sebuah objek yang jatuh di Roswell, New Mexico, dilaporkan sebagai UFO oleh banyak saksi mata. Namun, militer AS menyatakan bahwa itu adalah balon cuaca yang jatuh. Beberapa orang percaya bahwa puing-puing tersebut adalah sisa dari pesawat alien, meski tidak ada bukti fisik yang mendukung klaim ini. 2. Penampakan UFO, banyak orang mengklaim telah melihat UFO, baik di darat, udara, maupun di ruang angkasa. Namun, kebanyakan penampakan ini bisa dijelaskan oleh fenomena alam atau teknologi pesawat rahasia militer yang belum dipublikasikan. 3. Kesaksian tentang alien, misalnya Bob Lazar. Beberapa orang seperti Bob Lazar mengklaim pernah bekerja dengan teknologi alien atau melihat pesawat dan tubuh alien. Namun, banyak klaim ini tidak didukung oleh bukti fisik yang dapat diverifikasi oleh komunitas ilmiah. 4. Penculikan alien, ada juga laporan tentang orang yang mengaku diculik oleh alien, tetapi sebagian besar ahli menganggapnya sebagai fenomena psikologis, seperti sleep paralysis, paralisis tidur. Dan belum ada bukti fisik yang membuktikan klaim ini. 5. Crop circles, pola-pola misterius yang muncul di ladang gandum sering dikaitkan dengan UFO atau alien. Namun, banyak dari pola ini ternyata buatan manusia, meskipun masih ada yang percaya bahwa sebagian bisa jadi karya makhluk luar angkasa, pencarian ilmiah untuk kehidupan luar angkasa. Secara ilmiah, para astronom dan ilmuwan menggunakan berbagai metode untuk mencari kehidupan di luar bumi, termasuk mencari biosignatures, tanda-tanda kehidupan di atmosfer planet lain, atau misi seperti rover Mars yang mengeksplorasi kemungkinan kehidupan mikroba di masa lalu. Salah satu contoh terbaru adalah penemuan eksoplanet. Planet yang terletak di zona layak huni, dapat mendukung kehidupan, yang meningkatkan kemungkinan adanya kehidupan lain di luar bumi. Kesimpulan, sampai sekarang, tidak ada bukti fisik yang sahih yang membuktikan keberadaan alien atau bahwa mereka pernah mengunjungi bumi. Namun, mengingat luasnya alam semesta dan banyaknya planet yang mungkin mendukung kehidupan, kemungkinan adanya kehidupan alien masih sangat besar. Jadi,
Meskipun belum ada bukti fisik, banyak yang percaya bahwa kita mungkin belum menemukan alien karena keterbatasan teknologi atau karena mereka terlalu jauh untuk dijangkau. Peninggalan masa kuno, tidak ada juga yang dicurigai sebagai jejak alien? Banyak teori konspirasi yang mencurigai bahwa beberapa peninggalan masa kuno mungkin merupakan hasil interaksi dengan alien, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Namun, beberapa situs dan struktur kuno seringkali disebut-sebut dalam konteks ini, karena kerumitan dan ketepatan teknik yang digunakan, yang dianggap sulit dijelaskan hanya dengan teknologi zaman itu. Berikut beberapa peninggalan masa kuno yang sering menjadi pusat spekulasi mengenai kemungkinan keterlibatan alien. 1. Piramida Mesir. Piramida Giza di Mesir sering dianggap sebagai salah satu misteri terbesar dalam arkeologi. Bangunan yang sangat presisi ini, terutama dalam hal ukuran dan penyusunan batu yang sangat besar, sering disebutkan dalam teori konspirasi yang menyebutkan bahwa alien mungkin membantu orang Mesir kuno membangun piramida ini. Beberapa orang percaya bahwa alat dan teknologi yang digunakan pada waktu itu belum cukup maju untuk menyelesaikan proyek sebesar itu tanpa bantuan luar angkasa. 2. Machu Picchu, peradaban Inca. Machu Picchu, kota kuno yang terletak di pegunungan Peru, juga sering dikaitkan dengan teori alien. Struktur batu yang dibangun di Machu Picchu sangat presisi, dengan potongan-potongan batu besar yang sangat rapat, bahkan tidak dapat dimasukkan kertas di antara sambungannya. Beberapa teori berpendapat bahwa teknologi yang digunakan untuk membangun Machu Picchu jauh lebih maju dibandingkan dengan tingkat peradaban Inca saat itu. Dan ini dianggap bisa jadi hasil pengaruh luar angkasa. 3. Garis Nazca, Peru. Garis Nazca adalah serangkaian gambar besar yang terukir di tanah datar di wilayah Gurun Nazca, Peru. Gambar-gambar ini hanya dapat dilihat dengan jelas dari udara, yang menyebabkan beberapa orang beranggapan bahwa hanya makhluk luar angkasa yang dapat melihat dan membuatnya. Sementara para ilmuwan meyakini bahwa gambar-gambar ini dibuat oleh budaya Nazca untuk tujuan keagamaan atau astronomi. Teori konspirasi menyebutkan bahwa alien mungkin memiliki keterlibatan dalam pembuatannya. 4. Batu-batu Moai di Pulau Paskah. Patung Moai, batu besar yang tersebar di seluruh Pulau Paskah, menjadi salah satu keajaiban dunia kuno yang sering dikaitkan dengan teori alien. Proses pembuatan dan pemindahan patung-patung besar tersebut, yang memerlukan teknik yang sangat rumit, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana orang-orang di Pulau Paskah dapat melakukannya tanpa bantuan luar angkasa. 5. Mesin Antikythera, Yunani. Mesin Antikythera ditemukan di sebuah kapal karam dekat Pulau Antikythera. Adalah perangkat mekanis yang sangat canggih, sering dianggap sebagai contoh teknologi yang sangat maju pada masa Yunani kuno. Fungsinya yang kompleks untuk memprediksi gerakan astronomi dan perhitungan kalender membuat beberapa orang mempertanyakan apakah alat tersebut merupakan hasil pengetahuan yang diterima dari peradaban luar angkasa. 6. Sumeria dan tablet Poinier, Nibiru, Sumeria, peradaban kuno di Mesopotamia, meninggalkan banyak catatan dalam bentuk tablet tanah liat yang berisi cerita-cerita mengenai dewa-dewa yang datang dari langit. Beberapa cerita ini, seperti yang ditemukan dalam epos Gilgamesh, digambarkan seolah-olah dewa-dewa tersebut adalah makhluk luar angkasa yang memberikan pengetahuan dan teknologi canggih kepada manusia. Teori tentang Nibiru, planet yang diyakini sebagai rumah bagi makhluk yang disebut Anunnaki yang datang ke bumi, juga sering dikaitkan dengan peradaban Sumeria, yang menurut beberapa orang mungkin terkait dengan alien. 7. Stonehenge, Inggris. Stonehenge, situs prasejarah di Inggris yang terdiri dari batu-batu besar yang disusun dalam pola tertentu, sering dikaitkan dengan teori alien. Pembuatannya, yang melibatkan pemindahan dan pengaturan batu-batu besar dengan cara yang sangat canggih, mengundang spekulasi bahwa hanya peradaban luar angkasa yang bisa melakukan hal tersebut.
Beberapa orang percaya bahwa alien mungkin memberi pengetahuan tentang cara membangun Stonehenge. Kesimpulan, semua situs dan peninggalan tersebut memang menarik perhatian banyak orang, tetapi hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung teori bahwa alien terlibat dalam pembangunan struktur atau pengetahuan tersebut. Sementara sebagian besar penjelasan tentang cara pembangunannya didasarkan pada kreativitas dan kemampuan teknis manusia pada waktu itu, teori konspirasi tetap berkembang karena banyaknya elemen misterius yang belum sepenuhnya dipahami. Secara ilmiah, para arkeolog dan sejarawan cenderung berpendapat bahwa struktur-struktur ini adalah hasil kerja manusia yang sangat terampil, meskipun cara mereka mencapainya masih menjadi perdebatan. Kalau menurut Anda bagaimana? Apakah itu hasil dari teknologi alien atau memang hasil kreativitas manusia pada zaman itu? Menurut saya, meskipun banyak peninggalan masa kuno yang menunjukkan keahlian luar biasa dalam hal teknik dan desain, kemungkinan besar itu adalah hasil kreativitas dan kemampuan manusia pada zaman itu, meskipun beberapa struktur dan artefak kuno memang tampak sangat maju untuk zamannya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. 1. Kemampuan manusia kuno. Manusia di masa lalu memiliki kemampuan yang luar biasa dalam hal perencanaan, pemahaman matematika, dan teknologi sederhana, banyak peradaban kuno yang telah membuktikan kemampuan mereka dalam hal arsitektur, astronomi, dan rekayasa. Contohnya, meskipun teknologi mereka tidak setara dengan teknologi modern, mereka menggunakan alat-alat sederhana seperti tali, kayu, dan batu untuk membangun struktur yang sangat presisi. Piramida Mesir, misalnya, dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip geometri yang sangat canggih dan pemahaman tentang gerakan bintang dan matahari yang dapat diperoleh dengan observasi yang cermat. 2. Inovasi dalam keterbatasan, peradaban kuno mungkin tidak memiliki alat yang kita kenal sekarang, tetapi mereka sangat terampil dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Banyak penemuan besar datang dari keinginan manusia untuk memecahkan masalah, seperti bagaimana mengukur waktu, membangun struktur yang tahan lama, atau membuat sistem irigasi yang efisien. Inovasi-inovasi ini seringkali didorong oleh kebutuhan untuk bertahan hidup atau mencapai tujuan religius dan budaya. 3. Gaya hidup dan tujuan budaya. Banyak struktur kuno, seperti piramida atau Stonehenge, bukan hanya karya arsitektur, tetapi juga memiliki tujuan keagamaan atau astronomis. Misalnya, Stonehenge mungkin dirancang untuk memfasilitasi pengamatan langit dan mengikuti siklus matahari dan bulan, yang berarti orang-orang pada waktu itu sudah memiliki pengetahuan astronomi yang cukup maju. Orang-orang kuno seringkali didorong oleh keyakinan spiritual atau keagamaan untuk membuat struktur besar dan rumit, dan ini mendorong mereka untuk mencari solusi cerdas dan terorganisir. 4. Teori alien dan keterbatasan bukti. Walaupun teori tentang alien memberikan penjelasan yang menarik dan mudah diimajinasikan, tidak ada bukti fisik yang mendukung klaim bahwa teknologi alien digunakan dalam pembuatan struktur-struktur kuno. Alih-alih teknologi luar angkasa, pengetahuan manusia yang berkembang secara bertahap, serta eksperimen dan inovasi sepanjang waktu, mungkin jauh lebih realistis sebagai penjelasan. Kesimpulan saya, meskipun ide tentang alien mungkin menarik dan dapat memberi penjelasan yang mudah dipahami, kemampuan manusia untuk berinovasi dan menciptakan sesuatu yang luar biasa dalam batasan teknologi mereka adalah jawaban yang lebih masuk akal. Sebagian besar struktur besar kuno bisa dijelaskan dengan pemahaman geometri, matematika, dan ilmu pengetahuan yang ada pada masa itu. Mungkin saja ada aspek-aspek yang masih menjadi misteri, tetapi saya percaya bahwa kreativitas dan tekad manusia pada zaman itu cukup untuk menjelaskan banyak keajaiban yang kita lihat hari ini. Jadi pada akhirnya teori tentang alien hanya sebuah teori konspirasi semata? Pada akhirnya,
teori tentang alien, terutama yang mengaitkan mereka dengan peradaban kuno atau penemuan-penemuan besar manusia, masih berada dalam ranah teori konspirasi karena tidak ada bukti fisik yang dapat diverifikasi secara ilmiah untuk mendukung klaim tersebut. Meskipun menarik dan penuh spekulasi, sebagian besar teori ini belum bisa dibuktikan melalui data yang sahih atau bukti yang dapat diuji, namun, ada beberapa hal yang perlu dipahami lebih dalam. 1. Alien sebagai fenomena yang masih terbuka. Teori konspirasi tentang alien bukan berarti semuanya harus dibuang begitu saja. Kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi tetap menjadi topik ilmiah yang valid dan penuh potensi. Sejumlah ilmuwan terus mencari jejak kehidupan mikroba atau biosignatures di planet-planet lain, dan penemuan-penemuan baru dalam astrobiologi bisa jadi membawa kita lebih dekat ke pemahaman tentang apakah kita sendirian di alam semesta ini atau tidak. 2. Banyak bukti yang belum ditemukan. Sampai sekarang, kita belum menemukan bukti fisik yang benar-benar dapat mengonfirmasi teori alien, tetapi bukan berarti itu tidak mungkin terjadi di masa depan. Penemuan eksoplanet yang terletak di zona layak huni, serta pencarian kehidupan di Mars atau bulan-bulan Jupiter dan Saturnus, memberikan harapan baru bahwa suatu hari kita bisa menemukan bukti nyata. 3. Faktor psikologis dan sosial. Beberapa teori konspirasi berkembang karena ketidakpastian manusia dalam memahami hal-hal yang belum terjelaskan. Ketika ada hal-hal luar biasa, kita cenderung mencari penjelasan yang lebih besar dari kehidupan kita sehari-hari, seperti kemungkinan keterlibatan makhluk luar angkasa. Ini adalah bagian dari pencarian manusia akan makna dan pengetahuan. 4. Peran teori konspirasi. Teori konspirasi juga sering muncul karena ketidakpercayaan terhadap institusi atau pemerintah. Misalnya, Area 51 dan klaim tentang UFO seringkali dikaitkan dengan ketidaktransparan pemerintah, yang memperkuat spekulasi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Kesimpulan, jadi, meskipun teori tentang alien bisa dikategorikan sebagai teori konspirasi karena kekurangan bukti konkret, kita tidak bisa sepenuhnya menutup kemungkinan bahwa suatu hari nanti penemuan baru akan mengubah pandangan kita tentang kehidupan di luar bumi. Saat ini, teori-teori ini tetap menarik, tetapi tanpa bukti. Yang cukup, mereka tetap berada dalam ranah spekulasi. Jadi berdasarkan investigasi Anda berapa persen kemungkinan bahwa alien itu benar ada? Berdasarkan pengetahuan ilmiah yang ada saat ini dan hasil penelitian tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi, saya bisa memberikan perkiraan yang cukup realistis, meskipun ini lebih bersifat spekulatif, mengingat keterbatasan bukti yang kita miliki. Namun, mari kita lihat beberapa faktor yang mempengaruhi kemungkinan ini. 1. Ukuran alam semesta. Alam semesta sangat luas, dengan miliaran galaksi, triliunan bintang, dan bahkan lebih banyak planet yang mungkin mendukung kehidupan. Faktor probabilitas, dengan ukuran alam semesta yang begitu besar, kemungkinan adanya kehidupan di tempat lain sangat tinggi. Penemuan eksoplanet, lebih dari 5.000 eksoplanet telah ditemukan sejauh ini. Beberapa di antaranya berada di zona layak huni, di mana air cair bisa ada, yang mendukung kemungkinan kehidupan. 2. Ketidaktahuan kita tentang kehidupan. Hingga saat ini, kita hanya mengetahui bentuk kehidupan yang ada di bumi, yang merupakan kehidupan berbasis karbon dan membutuhkan air sebagai medium. Namun, ada kemungkinan bahwa kehidupan bisa mengambil bentuk yang sangat berbeda, bahkan mungkin tidak bergantung pada air atau karbon. Penelitian tentang kehidupan ekstremofil di bumi, mikroorganisme yang hidup di kondisi ekstrim, membuka kemungkinan bahwa kehidupan bisa berkembang di tempat-tempat yang sebelumnya dianggap tidak layak. 3. Fermi Paradox, jika kehidupan cerdas ada di luar sana, mengapa kita belum menemukannya? Ini adalah pertanyaan besar yang dikenal sebagai Fermi Paradox. Ada berbagai penjelasan yang mungkin, termasuk kemungkinan bahwa kehidupan cerdas itu sangat jarang,
atau bahwa kita belum memiliki teknologi untuk mendeteksi mereka, bisa juga jadi bahwa alien sudah mengetahui tentang kita, tetapi memilih untuk tetap diam, disebut teori zoohipotesis. 4. Penelitian astrobiologi. Astrobiologi adalah bidang yang terus berkembang, dengan berbagai misi untuk mengeksplorasi kehidupan di planet lain, seperti misi ke Mars dan Eropa, bulan Jupiter. Penemuan biosignatures atau kehidupan mikroba di tempat lain bisa menjadi langkah besar dalam mendekatkan kita pada jawaban tentang kehidupan di luar bumi. 5. Kemungkinan alien cerdas. Kehidupan cerdas, seperti yang kita bayangkan dengan teknologi dan peradaban yang berkembang, mungkin jauh lebih langka. Kehidupan cerdas memerlukan serangkaian faktor yang sangat tepat, dan meskipun peluangnya ada, itu mungkin hanya terjadi di planet yang sangat mirip dengan bumi. Estimasi probabilitas. Berdasarkan pertimbangan di atas, probabilitas bahwa kehidupan mikrobial atau bentuk kehidupan dasar mungkin ada di luar bumi bisa saya perkirakan sangat tinggi, sekitar 80 hingga 90%. Namun, jika kita berbicara tentang alien cerdas dengan teknologi yang maju, kemungkinan tersebut lebih rendah, sekitar 10 hingga 20%. Kesimpulan, secara keseluruhan, saya cenderung berpikir bahwa kemungkinan ada kehidupan di luar bumi sangat besar, namun bentuk kehidupan tersebut mungkin lebih mirip mikroba atau organisme. Sederhana, bukan peradaban cerdas yang telah mengunjungi bumi, pencarian kehidupan luar angkasa adalah tantangan besar, dan kita masih berada pada tahap awal untuk benar-benar memahami potensi kehidupan di luar sana. Oke, terima kasih atas obrolannya malam ini. Informasi Anda sangat bermanfaat. Sama-sama, senang bisa ngobrol denganmu. Kalau ada pertanyaan atau topik menarik lainnya di lain waktu, jangan ragu untuk kembali. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat, dan semoga malammu menyenangkan.